Di setiap keluarga selalu ada cerita tentang yang pertama yang dibanggakan, tentang yang terakhir yang dimanjakan. Tapi bagaimana dengan yang di tengah, yang diam-diam menanggung luka, yang perlahan belajar untuk tidak berharap banyak? Ia bukan pemberontak, ia bukan meminta perhatian, ia hanya ingin satu hal yang sederhana, dicintai tanpa harus menjadi istimewa. Ini bukan sekedar kisah Wahyuni, tapi kisah semua anak yang pernah merasa tersisih. Selamat datang dalam kisah anak tengah yang terlupakan. Gak lihat kamu ini udah jam berapa? Kamu pikir kamu ini anak orang kaya yang bisa bangun siang? Masak sana, ibu belum makan dari tadi. Ayo makan makan. Ayo makan. Bilang makasih sama Yuni, dia udah capek-capek masak. Kasihin. Wahyuni pun bergegas ke kamar mandi. Akhirnya makan juga, lapar banget dari tadi. Kak, aku ambil lagi ya, soalnya enak banget. Ini ambil aja. Emang masakan Wahyuni ini enak, cuma ya gitu, males kalau nggak disuruh. Bu, makanan kok dihabisin, aku nggak disisain, aku juga apa loh Bu. Ya suruh siapa mainnya lama ya habis lah. Jadi aku lapar banget kak, maaf ya jadi nambah. Ngapain minta maaf, biar aja dia nggak usah makan. Lebay banget sih kamu. Masakan segitu memang cuma cukup untuk berempat. Kan kamu yang masak, makanya dilihat. Nggak Bu, bahan masakannya juga segitu Bu. Ya atur lah, kan kamu udah besar udah bisa mikir. Biar masakannya bisa cukup untuk kita semua. Udah Bu, udah Yuni, ini uang untuk makan kamu. Ngapain sih Abdi dikasih duit? Dia ini biar aja di duit segini, dia sudah besar. Mending duit buat aku. Saya lagi ngerjain tugas, tapi pressnya sedih banget. Iya, dia kayak robot. Kayaknya lagi sok keren. Anak, tugas lagi. Hidupnya serius banget, gak capek apa? Mungkin dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Mungkin kita yang salah selama ini. Kalau ada masalah ngomong dong, jangan diem aja. Kadang orang dia nggak dikasih uang berbicara bukan karena mereka nggak mau. Gak lihat kamu ini udah jam berapa? Kamu pikir kamu ini anak orang kaya yang bisa bangun siang? Masak sana, ibu belum makan dari tadi. Aku menari di bayanganmu, menjadi suara yang tak pernah kau dengar, menjadi tangan yang bekerja, tapi tak pernah kau sambut hangat. Aku bukan cahaya di langitmu, aku hanya bulan purnama yang kau tutupi, awan keluhan. Aku bukan tawa di mejamu, aku hanya pelengkap rasa kenyangmu. Aku anak tengah yang berdiri di atas pelukan yang terlalu awal dan terlalu akhir, yang berharap dilihat bukan hanya ketika dibutuhkan, yang ingin dicintai
cintai tanpa syarat. Yang ingin dicintai tanpa syarat. Kita terlalu sibuk sama diri kita sendiri ya, sampai nggak tahu apa yang dirasain sama anak kita. Kita udah terlalu jauh dari dia ya. Ayo ajak dia bicara, jangan biarkan dia sendiri. Coba deh tuh minum ke ayah. Siapa yang masak ini? Kata semua anak duduk lah, kita makan bareng-bareng. Maaf ya Yuni, selama ini aku gak pernah ngertiin kamu. Aku juga kak, padahal Kak Yuni itu selalu ada buat kita, tapi kita nggak pernah ngertiin kamu. Kami baca puisimu, itu menyadarkan kami terlalu fokus sama diri kami. Makan ibu ya Kak Yuni. Ayo makan-makan. Keluarga itu ada untuk bersandar di saat kita lelah dan capek. Bukan untuk bertengkar dan perbandingan anak dengan anak yang lain. Dan anak memiliki lukanya masing-masing. Si kakak capek akan masa depan. Si tengah capek ngurus rumah. Si bungsu capek akan kekangan. Jadi yang harus dilakukan orang tua adalah komunikasi sama anak mereka. Ingatlah, anak hidup untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Pesan yang dapat diambil dari drama ini adalah bahwa setiap anak, tanpa memandang urutan kelahirannya, memiliki hak yang sama untuk dicintai, dihargai, dan didengar. Anak tengah seringkali tampak kuat karena terbiasa terabaikan, padahal jauh di dalam hati mereka juga ingin dipahami dan diperhatikan. Drama ini mengajarkan pentingnya empati dalam keluarga, bahwa mengenali perasaan satu sama lain bisa mencegah luka batin yang mendalam. Satu perhatian kecil, satu pengakuan bisa memberi makna besar bagi hati yang selama ini merasa tidak dianggap. Melalui drama, kita diingatkan bahwa cinta dan perhatian seharusnya tidak bersyarat dan tidak pilih kasih. Menghargai satu sama lain, baik dalam keluarga maupun pertemanan, adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata dan paling dibutuhkan oleh siapapun. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.